Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Najwa Nisa, Prodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan semester 3 dengan NPM 2476321. Di sini saya akan membuat video membuat family di Revit, yaitu dengan cara mengimportnya dari AutoCAD. Di sini saya akan membuat family parapet, girder, bearing dengan spoon pile. Pertama-tama saya akan membuat girdernya terlebih dahulu. Saya open family-nya di Revit, new, lalu saya pilih Matrix Structural Framing Beams and Brace. Open. Karena ini tidak saya butuhkan, maka akan saya hapus saja. Lalu saya akan mengimport gambar girder ini ke dalam Revit, family Revit di sini. Maka current view only-nya saya nyalakan. Ini saya ubah menjadi meter. Jika sudah, dia akan terimport seperti ini. Saya akan menyamakan garis-garis ini dengan panjang girdernya. Saya ukur dari AutoCAD saja. Dari Revit juga sebenarnya bisa. Di sini panjang girdernya 40,8 meter. Maka di sini akan saya ubah panjang untuk girdernya itu 48.800. Jika sudah seperti ini, maka ini dan ini saya akan ekivalenin terlebih dahulu. Saya lihat panjang dari sini ke sini, maka saya ukur. Yaitu 1 meter. Maka di sini, maka jarak ini dengan ini 1000 mm. Lalu akan saya ukur lagi dari sini ke sini. 1,2 meter. Ini saya ubah saja jadi 100. Karena di sini tidak kelihatan yang ini. Karena di sini akan ada untuk bagian blend ya, untuk menyatukan ini dengan ini, maka akan saya ukur juga dari sini ke sini. 0,25 meter. Karena di sini garisnya sudah tidak ada, saya akan membuat reference line saja. 250. Juga akan saya ekivalen. Jika sudah, saya akan membuat bagian pinggirnya terlebih dahulu, yaitu bagian sini. Karena ini tapak sampingnya, maka akan saya membuka dari tampilan left. Jika sudah, saya import lagi gambar yang tadi. Maka saya akan membuat extrusion. Saya pick point.
Jika sudah, saya centang. Ini saya move. Harusnya nanti ini dengan tinggi ini sama, karena ini belum saya buat. Karena saya buatnya dari sebelah kiri terlebih dahulu, maka bisa saya taruh sini dulu. Ntar kalau ini sudah saya buat, saya move ke atas. Lalu saya lihat dari ref level. Ini extrusion yang saya buat tadi. Saya align. Maka dia jadi seperti ini. Lalu saya akan membuat yang ini. Saya buat extrusion. Saya pick point lagi. Dia ada yang tidak tertutup, maka saya ulang saja. Jika sudah terbentuk extrusionnya, maka akan saya move lagi. Ke sini. Ini juga akan saya move sesuaikan dengan ini. Nah, lalu saya dari ref level. Ini saya align lagi ke sini. Maka jadi 3D-nya seperti ini. Lalu saya akan melanjutkan membuat bagian yang ini sama menggunakan extrusion dari sebelah kiri. Saya pick point. Maka ini dihapus saja. Jika sudah, akan saya move lagi sama seperti tadi. Lihat dari level. Karena bagian ini itu panjangnya dari sini ke sini, maka tidak akan saya buat dari sini ke sini lalu saya mirror. Langsung saja saya align. Ini align di sini.
maka akan jadi seperti ini. Ini nanti akan saya mirror sekalian dengan blendnya. Lalu saya akan membuat blendnya sama dari sisi kiri. Karena agar mempermudah saya membuat blendnya, saya akan membuat model lain. Saya pick point. Jika sudah, saya aduh maaf, mouse-nya kurang enak. Ini tidak bisa. Kalau tidak bisa, saya akan membuat dari reference lain saja. Maaf, mouse saya sepertinya rusak. Nah, jika sudah, ini saya move. Ini akan saya buat lain lagi agar bisa mempermudah saya move-nya. Nah, jika sudah seperti ini, maka saya bisa membuat blendnya. Saya pick point. Terserah mau ambil blend yang mana, ntar bisa diatur. Pertama-tama saya akan membuat yang bagian kecil ini terlebih dahulu. Jika sudah terpilih, saya akan buat yang bagian satunya. Pastikan endpoint dengan endpoint. Nah, di sini sudah jadi blendnya, saya move lagi. Di sini saya akan align.
maka di sini dia akan jadi seperti ini. Kalau dilihat dari 3D-nya, dia akan menyambung seperti ini. Dia masuk ke dalam. Karena di sini sudah sebelah sini, akan saya mirror saja. Ini saya mirror. Sudah. Yang ini juga saya mirror. Lalu di bagian blendnya, jika sudah semua, maka dia akan jadi seperti ini. Di bagian girder sudah selesai, maka saya akan melanjutkan gambar yang lainnya. Di girder sudah, maka akan saya close. Saya akan membuat bearing pad terlebih dahulu di Revit. Saya akan membuka family baru, sama seperti tadi. Ini yang tidak saya perlukan, saya delete. Saya akan mengimport gambar yang tadi ke sini. Bearing pad. Dia akan muncul seperti ini. Karena ini tampak depan dan tampak samping, tapi saya ingin membuat dari tampak depan saja. Untuk menarik nanti ya exclusionnya, lalu ini saya import lagi bearing padnya. Saya akan membuat ini dari tampak atas, lalu exclusionnya nanti saya akan align dari tampak depan. Dari tampak depan akan saya ukur dulu dia tingginya berapa. (0,1 meter. Lalu ini lebarnya udah dari sini ya, sama, maka tidak akan saya ukur lagi, dari tampak depan saja. Maka kalau dari tampak depan dia 0,1 meter berarti 100 mm. Ini maka akan saya offset. Ini dari front. Saya align.
ya 3D-nya akan seperti ini. Lalu kalau dari level lagi saya akan membuat yang bagian dalamnya. Karena tadi saya pakai pick point, saya akan mencoba pakai rectangle. Jika sudah, saya move karena ini di bagian sisi tengah. Untuk menyamakannya akan saya tarik garis pakai reference line saja. Ini juga akan saya move. Ini saya buat reference line sama seperti tadi. Oh iya, karena dia ada offsetnya ke dalam, maka saya lihat dulu dia offset ke dalamnya berapa. Maaf, saya lupa. (0,1) berarti 100. Ini saya offset ke dalam 100. Saya akan move. Exclusion saya tadi. Saya akan ulang aja exclusionnya. Oh, maaf. Exclusionnya di sini. Jika sudah, dia akan jadi seperti ini. Oh, dari depannya belum. Dia tunggu bantalannya. (0,05). Di sini akan saya offset. Saya align. Ini juga akan saya align bagian ini. Jadi dia akan seperti ini. Ini kalau dari depan. Di rubber bearingnya sudah. Maka akan saya close juga. Selanjutnya saya akan membuat parapet. Parapet ini saya open Revit lagi.
family sama seperti tadi, beams and brace. Lalu langsung saja saya import lagi. Gambar parapet currently only-nya meter. Ini akan saya move dulu. Lalu ini akan saya buat dari tampilan depan. Saya import lagi. Akan saya move lagi. Jika sudah, saya akan membuat extrusionnya. Dari tampak depan ini tidak bisa, maka saya ulangi saja. Jika sudah jadi seperti ini, saya akan membuat yang satunya lagi sekalian. Ini dengan ini akan saya move ke sini. Sini. Karena saya ingin panjang parapetnya 1 meter, maka akan saya ini offset 500-500. Saya align. Maka parapetnya sudah jadi. Lalu saya akan close family parapetnya lagi. Di bagian terakhir, saya akan membuat family spoon pile. Karena spoon pile tidak ada gambar potongannya sendiri, maka saya akan lihat dari gambar jembatan di sini. Kalau dilihat dari gambar, spoon pile-nya berdiameter 0,6 meter dan tingginya ini 36 meter. Karena saya sudah coba install family-nya itu tidak muncul di Revit saya, maka saya akan membuat spoon pile-nya manual saja. Seharusnya bisa dengan family kalau Revit-nya nggak kerekan. Masalahnya ini kerekan, jadi akan buat manual. Ini saya buat terakhir karena dia family-nya berbeda. Spoon pile itu pakai matrix structural foundation karena dia di bagian bawah jembatan. Dia sama dengan foundation.
Jika sudah terbuka, saya akan import. Tidak import juga tidak apa-apa sebenarnya, bisa lihat dari AutoCAD saja. Di sini bisa langsung buat lingkaran spawn filenya. Dari saya buat reference line, saya buat ini. Karena itu berdiameternya 0,6 maka dia 600. Lalu saya akan lihat dari depan. Karena ini elevasinya 0 maka akan saya offset ke atas, yaitu 36.000. Ini kurang panjang. Kayak mouse-nya kurang enak. Ini mouse-nya sepertinya rusak. Ini akan saya panjangkan saja seperti ini. Karena ini ada bagian lancipnya, untuk dibuat blend ini udah saya ukur. Ini saya akan pakai yang ini 90 mm, yang ini 550 karena saya bulatkan. Saya akan buat yang lingkaran kecil ini dulu, berarti 90. Saya akan buat extrusion. Saya lihat dari depan, ini akan saya align ke atas. Sudah, saya akan membuat blend tambahan yang ini. Saya akan offset ke bawah 550. Saya akan membuat blend. Jika sudah jadi seperti ini, maka saya align saja. Dia jadinya seperti ini. Harusnya ini dia di sini bisa saya move. Ini tidak bisa di move, jadi seperti ini saja harusnya bisa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini tampilan 3D nya.